Asrar Muhammad. Muhammad Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki buta huruf yang lahir di tengah kesunyian padang pasir berbatu Jazirah Arabia yang beribu-ribu tahun terkucil dalam keterasingan, adalah Nur Asyam wa Al-Baha, matahari dan sinar keagungan. Dia memancarkan cahaya rahmatnya ke segenap penjuru dunia dari waktu ke waktu hingga hari akhir. Bagaikan cahaya matahari menyibak kegelapan malam yang pekat, begitulah cahaya kelembutan dan rahmat yang terpancar dari keagungan dan kemuliaannya, menerangi sudut-sudut hati manusia yang berada di bawah terangnya melalui laki-laki buta huruf ini. Laki-laki agung penuh kasih yang tubuhnya bersimpah darah dan kotoran unta ketika menyerukan suara kebenaran itu bukanlah manusia yang dikenal karena mukjizat yang luar biasa seperti Nuh, Musa, Sulaiman, dan Isa. Laki-laki yang selama 15 tahun suka melakukan tafakur dan tanafus di Gua Hiro itu bukan pula pendeta keramat yang hidup terasing di pertapaan, menanggalkan seluruh atribut kehidupan duniawi. Sebaliknya, ia juga bukan raja kaya raya yang mencontohkan kemegahan duniawi sebagai kebanggaan dan kemuliaan. Muhammad dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hatinya dikenal sebagai manusia yang jujur dan terpercaya, pembebas sekaligus sahabat para budak, penyantun janda-janda tua dan anak-anak yatim piatu. Ia melarang pembunuhan bayi-bayi perempuan. Ia adalah manusia bijak yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, penyempurna akhlak manusia. Utusan Allah yang memerangi paganisme materialisme demi tegaknya ajaran tauhid. Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana laki-laki itu dalam menunaikan tugas kerasulannya telah menuruni lembah penghinaan dan jurang penistaan, mendaki tebing dan ngarai ancaman, tergiring di padang belantara teror dan provokasi, dan bahkan di tengah kelemahan dan keterbatasan fisik harus mengangkat senjata untuk mempertahankan keberadaan diri dari serangan orang-orang yang memusuhinya. Bagi para pencari Tuhan seperti Syekh Siti Jenar, menilai keberadaan Muhammad tidaklah sama dengan sejarawan, karena bagi Salik seperti dirinya, melihat keberadaan Muhammad tidak sekedar sebagai bagian dari sejarah kemanusiaan dengan segala atribut yang melekat padanya. Menurut Syekh Siti Jenar, prinsip adalah keberadaan Muhammad yang fundamental sebagai utusan Tuhan, kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, wali Tuhan, wakil Allah, dan pengejawan Tuhan yang terpuji, yang telah mewariskan perbendaharaan kehidupan rohania yang begitu agung dan menakjubkan bagi manusia. Dan yang lebih esensial lagi adalah keberadaannya sebagai jalan untuk mendekat kepadanya. Quran Surat Al-Maidah 35. Walaupun belum pernah bertemu muka, Syekh Siti Jenar melalui berbagai hadis meyakini bahwa Muhammad adalah penampilan fisik akan melampaui pemuda asing dan yang ditemuinya di Ka'bah maupun Hadrat Abu Bakar Asy-Siddiq, karena penampilan fisik pemuda asing yang aneh itu hanya dapat dilihat oleh segelintir orang yang dianugerahi nur lawami dan pemahaman fawaid, sementara penampilan fisik Muhammad dapat disaksikan oleh semua orang yang hidup sezaman kecuali mereka yang jiwanya tertutup hijab kekufuran. Muhammad dalam kesaksian istri-istri dan sahabat-sahabatnya yang hidup sezamannya adalah laki-laki yang tidak tinggi tetapi tidak pendek, tidak gemuk tetapi tidak kurus, kulitnya tidak putih tetapi tidak coklat, kedua matanya bercelak namun tidak layaknya bercelak, wajahnya elok bagaikan rembulan purnama namun juga matahari terbit. Jika berjalan seakan melangkah di jalanan yang menurun, langkahnya cepat namun tenang. Jika berbicara ada cahaya memancar dari gigi-giginya, butir-butir keringatnya laksana mutiara dan berbau wangi. Arubai binti Muawij menyaksikan
saat memandangnya seakan-akan aku melihat matahari yang sedang terbit. Ka'b bin Malik berkata, jika sedang gembira, wajahnya berkilau seakan-akan sepotong rembulan. Jabir bin Samurah berkisah, aku pernah melihatnya pada suatu malam yang cerah tanpa mendung. Kupandangi Rasulullah, lalu ganti kupandangi rembulan. Ternyata menurut penglihatanku, dia lebih indah dari rembulan. Ali bin Abi Thalib berkata, aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia sebelum maupun sesudahnya. Dari berbagai kesaksian yang diungkapkan oleh orang-orang yang hidup sezaman, mengenal dan dekat dengan Muhammad, jelas sekali bagi Syekh Siti Jenar bahwa utusan Tuhan yang tidak lain dan tidak bukan adalah leluhurnya itu merupakan anak cucu Adam yang telah tercerahkan dan terlimpahi keagungan dan kemuliaannya. Bahkan berdasarkan uraian rahasia Hadrat Abu Bakar As-Siddiq di alam Al-Hayal, ia meyakini bahwa Muhammad Al-Mustafa bukan saja manusia pilihan yang dilimpahi keagungan dan kemuliaannya, melainkan pengejawantahan dari keagungan dan kemuliaannya itu sendiri. Mengetahui dan memahami keberadaan Muhammad berdasarkan pandangan orang pencari Tuhan ternyata menggiring Syekh Siti Jenar ke hamparan kenyataan tidak terbantahkan tentang Muhammad sebagai pengejawantahan Ahmad Muhammad yang lahir sebagai bangsa Arab dan berbahasa Arab, bukanlah sekadar manusia yang memiliki atribut-atribut manusia. Tidak dapat diingkari bahwa setelah perjumpaan menakjubkan dengan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq di alam Al-Hayal, kesadaran demi kesadaran baru yang tersingkap dari tiri-tiri kemanusiaannya berlangsung begitu mencengangkan sekaligus membingungkan. Namun di antara kesadaran-kesadaran baru itu, yang paling penting dan dinilai sangat revolusioner oleh Syekh Siti Jenar adalah terkuaknya rahasia keberadaan Muhammad sebagai pengejawantahan paling sempurna dari yang terpuji. Selama ini ia telah memahami pemetaan secara konseptual dan pemahaman rohani tentang keberadaannya di dalam benteng tak tertembus, termasuk petunjuk tentang jalan dan cara menuju bentengnya. Namun yang belum ditemukannya justru keberadaan pintu dan kunci untuk masuk ke dalam bentengnya. Selama ini ia hanya berputar-putar dan berkeliling. Kini kesadaran barunya telah menemukan pintu dan kuncinya itu, yaitu Muhammad yang kedatangannya telah diberitakan oleh Isa dengan nama Ahmad. Dialah Muhammad Al-Mustafa yang melalui lisannya mengucapkan sabda Allah, inilah jalanku, aku dan pengikut-pengikutku mengajak engkau kepada Allah dengan basyirah. Kesadaran baru itu tersingkap beberapa saat setelah Syekh Siti Jenar melaksanakan haji wa'da dan berdoa di Multazam. Saat itu tiba-tiba Nur Lawami di kedalaman jiwanya memancar hingga menggelarkan kesadaran baru betapa Ka'bah sebagai Baitullah pun memiliki pintu. Meski semua orang tahu bahwa hanya ada ruang kosong belaka di dalamnya. Dengan demikian, pastilah benteng tak tertembus itu pun wajib memiliki pintu, meski yang ada di dalamnya cuma kehampaan yang tidak terjangkau pikiran dan tidak terbandingkan dengan sesuatu. Pengalaman menakjubkan tentang Nur Muhammad setidaknya menjadi faktor penentu bagi Syekh Siti Jenar untuk memutuskan pilihan bahwa Muhammad itulah pintu sekaligus kunci bentengnya yang tak tertembus. Selama ini ia beranggapan bahwa keberadaan Muhammad sebagai wasilah untuk menuju dia adalah disebabkan oleh faktor kedekatan, kecintaan, kerinduan, dan keterpilihan belaka. Karena itu, segala doa tidak akan diterima tanpa disertai sholawat kepada Muhammad. Kini, ketika kiblat hati dan pikirannya diarahkan kepada Muhammad, tersingkaplah berbagai rahasia keagungan dan kemuliaan ilahi yang tersembunyi di balik laki-laki buta huruf dan terpercaya itu. Terbukti sudah bahwa di baliknya ada makna Rob untuk Allah. Maka orang-orang beriman diwajibkan sholat, dan untuk Muhammad maka orang-orang beriman diwajibkan bersolawat. Bahkan nilai sholat dianggap batal dan tidak syah jika tidak disertai sholawat.
Sadarlah, Syekh Siti Jenar, berkaitan langsung dengan sabda Allah, sungguh telah datang seorang Rasul dari nafsmu sendiri.